Assalamualaikum sahabat Geraha Quran. Masa anak-anak adalah masa bermain. Tentu saja di dalamnya harus ada unsur pendidikan yang mengarahkan anak untuk menjadi cerdas dan kreatif. Hari Jumat 21 Oktober 2022, SD Tahfiz Geraha Quran Kuningan kedatangan tamu dari Kampung Dongeng Kuningan dan Badan Wakaf Al-Quran. Mereka hadir untuk menghadirkan keceriaan kepada siswa melalui dongeng dan cerita-cerita. Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman-teman, apa kabarmu? Ketawa satu kali. Oh, banyak banget kan satu kali. Coba kita tes dulu. Namanya siapa? Ibrahim Bosogol. Panggilannya? Baim. Baim, ada yang kenal Baim? Siapa namanya? Insya Allah dikenal semuanya. Coba lihat Baim. Ya. Tatap wajahnya. Tentu saja para siswa menyimak dongeng yang disampaikan oleh Kak Ila dengan sangat riang gembira. Apalagi hadir juga sosok imut lucu bernama Lorita. Cerita yang dihadirkan beragam, mulai dari cerita-cerita ringan seputar dunia anak-anak, cerita bermuatan dakwah mengenai berbakti kepada orang tua, dan sesi renungan juga. Mangap itu sama mak beda. Kalau mangap artinya kayak gimana kalau mangap? Kayak gitu tuh dibuka mulutnya lebar-lebar namanya mangap. Aku dong-dongan. Iya, kau tahu. Kayaknya aku tak kenalin. Bukan begitu. Nama kamu tidak ada di dalam. Sering mencuri-curi ketika berwudu kamu minum. Aku dia tahu ya. Kamu juga sering bergibah ngomongin teman-teman kamu. Oh, Jadi Sebetulnya ini kunjungan yang kedua kali ya ke SDT Geraha Quran ini, dan alhamdulillah selama di sini tuh penyambutannya baik sekali. Anak-anaknya cukup antusias. Iya kak, rame banget. Rame banget ya. Iya, semuanya deketin aku. Semuanya ya antusias mendengarkan cerita, bermain dengan Lorita gitu. Jadi keren banget deh anak-anak SDT Quran. Semuanya berani-berani, nggak ada yang pendiam. Itu dia. Iya. Terus dongeng ini kan menjadi penting ya barangkali untuk anak-anak ya, apalagi untuk anak-anak usia SD. Menurut Ibu Ila sendiri dan Lorita, itu seberapa penting sih dongeng untuk bisa mendidik anak-anak tentang berbagai hal, misalnya tadi tentang keakhiratan dan lain sebagainya. Iya. Jadi dongeng ini dahsyat sebetulnya. Dahsyat kak? Iya dahsyat. Karena dengan dongeng kita ini bisa menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak. Selain itu juga nasihat, tapi tanpa anak-anak tuh tanpa merasa dinasehati. Jadi sambil diajak main ya lo. Iya. Nah kalau buat saya sendiri sebagai orang tua, sangat terasa sekali bercerita atau mendongeng buat anak-anak itu membangun komunikasi sejak dini. Makanya buat orang tua juga luangkan waktu lah untuk mendongeng ke anak-anak kita seperti itu. Dan dongeng ini juga bisa jadi media pembelajaran. Jadi semua hal yang akan kita sampaikan melalui cerita itu akan lebih masuk kepada anak-anak begitu. Media yang paling efektif lah. Gitu. Oke. Dari rumah dongeng namanya gitu? Kampung Dongeng Kuningan. Dari Kampung Dongeng sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para subscriber YouTube kita. Iya, pada ayah bunda nih yang sering menyaksikan channel YouTube-nya Tahfiz Geraha Quran ya. Yuk kita sama-sama mengedukasi anak-anak kita, membangun komunikasi kepada anak-anak kita melalui cerita. Ternyata dengan bercerita itu manfaatnya banyak sekali untuk anak-anak kita ya, terutama anak-anak usia dini, mengenal bahasa, mengenal kata, dan dengan lebih efektif kita akan mudah menyampaikan pesan dan nasihat. Iya, terima kasih Lorita juga ya. Makasih Lorita dan makasih juga. Iya, terima kasih. Ditunggu lagi kedatangannya ya. Insya Allah, terima kasih banyak.
Selain dari Kampung Dongeng Kuningan, ada juga Badan Wakaf Al-Quran atau BWA yang merupakan lembaga wakaf yang menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Kehadiran BWA ini bertujuan tentunya untuk memperkenalkan wakaf kepada para siswa dan kepada semua guru SD Tahfiz Geraha Quran juga. Pokoknya komplit. Oke, sudah ada Kak Muti di sini dari BWA. BWA itu apa sih, Kak Muti? Iya, jadi BWA sendiri adalah kepanjangan dari Badan Wakaf Al-Quran, Kak. Ya, untuk kantor pusatnya itu ada di Jakarta Selatan, di Tebet, dan alhamdulillah untuk kantor cabangnya kami ada di Cirebon, di Harjamukti Perumnas nomor 56 gitu. Jadi fokusnya pada BWA ini adalah pada program perwakafan Al-Quran. Jadi BWA sendiri ini menghimpun donasi-donasi wakaf Al-Quran untuk kembali kami salurkan ke pelosok-pelosok daerah yang masih sangat kekurangan dan masih sangat membutuhkan Al-Quran. Di pelosok daerah juga yang menjadi target kami adalah mereka yang rawan akidah, kemudian minim pendidikan ajaran Islam. Nah, kami fokusnya ke sana. Untuk visi misinya adalah kami ingin menjadikan wakaf sebagai gaya hidup begitu. Jadi supaya masyarakat Indonesia ini sudah merasa tidak asing lah, istilahnya menjadi gaya hidup itu tidak asing dengan yang namanya wakaf Al-Quran gitu. Oke, gimana sih caranya kalau misalnya kita nih pengen bergabung atau mungkin pengen berwakaf ke BWA ini? Ya. Untuk barangkali di antara teman-teman semua yang ingin ikut partisipasi program wakaf Al-Quran bisa melalui Badan Wakaf Al-Quran. Nah, untuk kantornya ada di cabang Cirebon di Perumnas Harjamukti, atau bisa juga melalui transfer via webnya adalah bwa.id. Nah, di situ ada profilnya juga, profil BWA, dan juga ada project dari BWA itu sendiri. Dan di antara proyeknya ada wakaf Al-Quran beserta pembinaannya begitu. Oke, siap. Untuk informasi berikutnya ada di bawah sini ya? Iya, ada di bawah sini. Ya, terima kasih ya Kak Muti dari BWA. Lancar terus ya. Amin. Nanti datang Mohon lagi ya Bu ya. Ayo, Bu. Kak Muti. Siap, mohon doanya. Untuk sahabat Geraha Quran yang ingin tahu info lebih lanjut tentang Kampung Dongeng dan BWA, silakan mampir ke deskripsi di bawah ya. Info media sosial dan website semuanya ada di situ. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.